Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di 60 Minute Worship tentang Roh Kudus. Hari-hari ini kita ada di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang memperlengkapi kita untuk menghadapi hari-hari di depan kita. Amin. Biar malam hari ini kita semua masing-masing punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan memenuhi setiap kita malam hari ini. Kami tadi juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat streaming. Siapkan posisi yang terbaik dimanapun engkau ada. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan malam hari ini mari kita buat apa yang kita pandang baik untuk kita persembahkan bagi Raja kita. Amin. Sudah mau berdiri, sudah mau duduk, sudah mau angkat tangan. Mari ekspresikan yang sudah pandang yang terbaik yang harus saya persembahkan buat Tuhan malam hari ini. Saya percaya ada lawatan Tuhan akan dicurahkan malam hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama sebelum kita menyembah Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu malam hari ini hati-hati yang terbuka. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu menjangkau kami, melawat kami. Tak terbatas oleh jarak dan waktu. Dimanapun kami ada. Bahkan setiap hati yang terbuka untuk menyembah. Kami tahu Roh Kudus ada di sana dan melawat setiap kami. Tuhan kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, bebaskan, lepaskan yang terikat. Dan biar hari ini, malam ini, setiap kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima kuasa, kekuatan, dan pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Makasih Tuhan, lawatan-Mu ada di tengah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang siap menyembah Tuhan dan siap terima lawatan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. wajahnya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami datang Tuhan dengan segenap hati. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak sekali lagi hadiratmu Tuhan, hadiratmu penuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak sekali lagi hadiratmu, oh, penuhi kami. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Oh, kami rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini, Kau hadir di tengah kami. Tuhan mendengar setiap seruan hati.
penuhi baitmu dan ku kami menyembahmu malam hari ini. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dimanapun engkau menyembah, katakan sama-sama, hadiratmu memenuhiku. Penuhi kami Roh Kudus. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Ini hati yang menyembahmu, tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi hadiratmu, hadiratmu. Lawatanmu malam hari ini ya Tuhan, penuhi setiap hati. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari rindukan Dia lebih lagi, kata
kami yang menantikan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Hanya di setiap hati yang merindukan Engkau, di sana ada pemulihan. Mari sama-sama nyatakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ini kerinduanku, Ku rindu selalu kehadiran-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah yes, di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan pulihkanku. Sekali lagi, ini hati yang haus akan Engkau. Mengalirlah, mengalirlah yes, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Yuk mari yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan bagaikan tanah kering. bagaikan tanah kering Kasih Tuhan. yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Mari gantian yang pria katakan. Kau. Ini kerinduan dari hati kami Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, kami rindu, mengalirlah, mengalirlah, Kuasa Roh Kudus mari nyatakan mengalirlah di tempat ini ya Roh Kudus. Katakan pulihkanku sekali lagi, kami rindu kau mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes, mengalirlah, di tempat ini. mengalirlah, pulihkan. Ini tangan-tangan yang terbuka, mari angkat suaramu katakan mengalirlah. Ini hati yang rindu akan Engkau. Amin. Kasih Di Bapak Ibu sendiri sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah, kami perlu Engkau, kami rindu akan Engkau, mengalir, pulih sekali lagi, mengalir, mengalir, mengalirlah di tempat, mengalirlah, katakan pulihkanku. Ayo sekali lagi sama-sama kita sembah Tuhan. Roh Kudus mengalirlah, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, menguatkan kami. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Mengalirlah di tengah kami, di setiap hati yang haus akan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, kami rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus, penuhi setiap hati. Yes, Lord. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
Engkau mencelikan setiap mata yang buta. Malam ini kami minta jadikan hidupku alatmu. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya lagi sama-sama nyatakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Tuhan Engkau yang memulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, membebaskan, yes, memulihkan hati mereka yang terluka. Oh, serta mencelikan mata yang buta. Doa kami sama-sama, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan, menyatakan sekali lagi. Ini yang kami percaya. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu. Setiap yang terbelenggu, terima pembebasan. Memulihkan hati mereka yang serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa. Mari lagi sama-sama katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau yang memulihkan, Kau yang membebaskan. Engkau kekuatan. Ku rindu lawatan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mari rindukan Dia, setiap hati yang haus akan Engkau. Lawatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah, memenuhi kami. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhiku, penuhi kami Tuhan. Yes, Lord. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Kami sepakat minta malam hari ini, urapi kami ya Roh Kudus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan. Mari setiap yang rindu di hadapan Tuhan katakan sama-sama. Seperti rusa rindu, kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku, ya Roh Kudus, aku dengan urapan. Mari sama-sama penuhiku, penuhiku, dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan. Dengan minyak-Mu. Sekali lagi penuhi kami Roh Kudus. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi penuhi kami, dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari sembah Tuhan. Roh Kudus memenuhi kami. Kami rindu lawatan-Mu. Penuhi gereja-Mu, penuhi umat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Roh Kudus, setiap hati yang merindukan Engkau, kami perlu Roh Kudus, kekuatan di hidupku. Amin, amin. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Kau lihat setiap hati yang rindu. Pengurapan itu yang memampukan kami. Urapiku dengan minyak. Ini tangan-tangan yang terangkat, yang terbuka. Penuhiku, penuhiku, Penuhiku dengan urapiku, urapiku
sekali lagi. Dimanapun engkau ada, angkat dua tanganmu. Katakan, penuh. Dimanapun kami menyembah, di rumah-rumah, Roh Kudus memenuhi kami. Hadirat-Mu. Mari angkat dua tangan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Ini doa kami malam ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari sepakat sama-sama minta curahkanlah. Haleluya. Mujizat terjadi. Ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari sepakat sama-sama di hadapan Tuhan. Lagi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi. Mari setiap yang rindu, angkat suaramu, curahkanlah. Curahkanlah mujizat terjadi. Oh, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi. Ayo angkat tangan sama-sama lagi, katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu. Bapak Ibu yang di rumah, angkat kedua tanganmu, katakan, curah. Tidak ada yang terlewatkan. Malam ini kami terima. Roh-Mu dicurahkan. Di rumah-rumah ada mujizat. Dimanapun kami menyembah, kuasa-Mu dicurahkan. Sekarang. Haleluya.
Mujizat terjadi sekarang ini. Nyatakan sama-sama, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Mujizatmu. Kami percaya bahwa Roh Kudus semua di tengah-tengah kami. Membawa kami meresponi setiap panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami, mengarahkan kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami bisa melihat setiap perbuatan-Mu yang ajaib, merasakan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami hadir semua dengan segala keberadaan kami tahu Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, biar ada kerinduan hati kami bahwa Engkaulah yang disenangkan. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Sesi Minute Worship kali ini mengangkat tema Roh Kudus. Setujukah dengan saya bahwa setiap kali kita mendengar kata Roh Kudus, yang ada dalam pikiran kita adalah tentang kuasa. Setujukah dengan saya bahwa ketika ada kata Roh Kudus yang dinyanyikan, Roh Kudus yang didoakan, pikiran kita selalu mengacu sama kuasanya. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu sebatas kuasa atau sebatas kekuatan? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat ini menggambarkan bahwa Roh Kudus itu bukan kuasa Allah. Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan atau kuasa Allah. Tapi di sini membicarakan bahwa ketika pribadi itu turun dalam hidup kita, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, kita menerima kuasanya. Sehingga sadar bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar manifestasi, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Bahkan pribadi apa? Pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal yang kita percayai. Sedikitnya bahwa di Perjanjian Baru banyak sekali memberitakan tentang Roh Kudus sebagai pribadi. Paling tidak di Kisah Para Rasul 5 tentang Petrus yang menegur Ananias dan Safira. Disejajarkan bahwa kau mendustai Roh Kudus, disejajarkan dengan mendustai Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Lalu pertanyaan lanjutannya, apakah Roh Kudus hanya mengerjakan sesuatu yang besar? Mujizat yang kita nyanyikan dan kita harapkan. Perasaan kita kalau merinding baru Roh Kudus ada, kalau gak merinding gak ada. Apa Roh Kudus sebatas itu yang kita harapkan? Apakah Roh Kudus sebatas itu yang kita mengerti dalam kehidupan kita? Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita hari-hari? Apa gunanya buat kehidupan kita hari-hari? Karena jelas bahwa kehadiran Roh Kudus tidak dipengaruhi sama perasaan kita. Karena dia pribadi itu sendiri. Kita baca di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27, ada 3 ayat saja. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat sebelum dan sesudahnya menggambarkan bahwa bangsa Yehuda sedang dalam masa pembuangan di Babel. Tapi Tuhan memberi janji pemulihannya. Dan alasan pemulihannya di ayat 22 ada menggambarkan bahwa bukan karena bangsa Yehudanya, tapi karena namaku yang kudus. Sehingga pembuangan ke Babel di zaman itu, Bapak Ibu Saudara ketika perang,
bangsa perang dengan bangsa lainnya yang berperang bukan hanya sebatas kekuatannya, tapi menggambarkan Tuhannya. Sehingga waktu bangsa Yehuda kalah, digambarkan Tuhannya jadi kalah. Makanya di sini Tuhan di ayat 25 lewat Yeskiel menyatakan bahwa Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Dari ayat ini menggambarkan bahwa tahir, pemulihan yang bekerja adalah Tuhan. Sehingga kita percaya hari ini sebagai Tuhan yang memulihkan. Kita bekerja kita berharap dengan Tuhan sebagai Tuhan yang memulihkan. Dan kita tahu persis bahwa memang Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Tuhan sendirilah yang mentahirkan segala. Di sini menggambarkan bahwa persoalan utamanya bukan di luar. Bukan penderitaannya bangsa Yehuda. Bukan keadaannya dia yang sedang dalam pembuangan. Tapi ternyata persoalan utamanya adalah di hati yang menyembah berhala. Kenapa? Karena Tuhan langsung ngomongnya, aku akan mentahirkan kamu dari semua berhala. Apa yang disebut berhala? Yaitu ketika menikmati kesenangan di luar Allah itu sendiri. Lalu bagaimana beresinnya? Ayat 26 tulis lagi lanjutannya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di sini menggambarkan lagi bahwa sikap aktifnya ada di Tuhan itu sendiri. Aku yang akan kasih, aku yang akan mentahirkan kamu, dan aku yang akan kasih hati yang baru dan roh yang baru. Yang menggambarkan dari hati yang keras berubah jadi hati yang taat. Dalam terjemahan di bahasa aslinya menggambarkan bahwa hati ini digambarkan sebagai batu, tapi hati yang taat ini digambarkan sebagai daging. Daging itu maksudnya apa? Responsif. Bapak Ibu Saudara bisa cubit tangannya sendiri kan. Rasanya sakit juga tetap sakit. Karena daging responsif sifatnya. Ketika apa yang Tuhan kerjakan dalam hati yang baru dan roh yang baru membuat kita jadi punya hati yang taat. Dan dalam segala sesuatu ternyata permasalahannya bukan permasalahan di luar. Seringkali kita berdoa buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat keadaan kita, buat keuangan kita, keadaan luarnya. Tapi ternyata apa yang Tuhan kerjakan tentang masalah hati kita. Hati dan roh adalah pusat kehidupan. Persoalannya dalam setiap permasalahan kita, persoalan di dalam kita. Hati kita yang condong kemana, hati kita yang mengarah kemana. Dan Tuhan memusatkannya sama hati kita yang berubah. Kalau persoalan ada di dalam manusia, bagaimana kita bisa menyelesaikannya sendiri? Jika kita yang rusak, bagaimana yang rusak bisa menyelesaikan sendiri hal yang rusak itu? Sehingga jawabannya jelas penyelesaiannya ada di luar kita. Yaitu Tuhan itu sendiri. Dan di ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Jadi jelas bagaimana kita yang rusak, hati yang rusak ini, hati yang kotor ini bisa mengarah pada Tuhan. Adalah ketika kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bukan diberikan dalam artian dikasih cuma-cuma dan entah bagaimana dia pergi datang sesukanya. Tapi bicara tentang Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam perjanjian lama Roh Kudus bersifat memberi kuasa sama orang yang dipilih untuk mengerjakan sesuatu. Enggak semuanya. Dan bisa ditinggalkan, contohnya Saul, Simpson ditinggalkan. Tapi di sini ayat di sini di Yeskiel menyatakan bahwa diam di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Apakah Roh Kudus akan pergi ketika umatnya tidak taat? Ternyata tidak. Berbicara tentang bahwa justru karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, itu yang memampukan kita ada dalam ketaatan kita pada Tuhan. Bukan sebaliknya. Dan semua hal yang tadi kita bacakan Bapak Ibu Saudara digenapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di perjanjian lama tadi dibaca, tapi di perjanjian baru di ayatnya sendiri menyatakan
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Sehingga menggambarkan bahwa karya Roh Kudus mencurahkan kasih Allah secara terus-menerus dalam hati kita. Dan memampukan kita bisa mengasihi Allah dalam hidup kita. Karya Roh Kudus yang mengingatkan dalam setiap penderitaan, keadaan kita bisa melihat karya Kristus ada di sana. Karya Roh Kudus lah yang ada dalam hari-hari Bapak Ibu Saudara. Bukan sebatas tentang mujizat yang kita harapkan, hal yang besar, perasaan ada atau tidaknya, bukan tentang itu. Tapi dalam hari-hari kita Roh Kudus ada menuntun Bapak Ibu Saudara untuk terus melihat, mengecap karya kasih Kristus yang sempurna buat kita semua. Sehingga kita sadar betul bahwa kita semua disucikan darah Kristus dalam karya Roh Kudus. Dan kasih Kristus yang dicurahkan di dalam hati kita menghidupkan hati kita untuk hidup baginya. Dalam segala sesuatunya, Tuhan mengerjakan lebih dulu dalam hidup kita. Sehingga mengajarkan bahwa kita dicintai untuk kita bisa mencintai Dia. Kita disayangi sehingga mendorong kita bisa menyayangi Dia. Semua perannya ada di sifat aktifnya ada di Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita, memberi hati yang baru, roh yang baru dan Roh Kudus dalam hidup kita yang membawa kita ada dalam ketaatan kita pada Tuhan untuk menikmati karya salib itu yang terus kita lihat dalam hari-hari kita. Sedikit cerita bahwa anak saya beberapa waktu lalu main ke rumah temennya. Dan akhirnya dia pulang, dia cerita sama saya. Pak, tadi si ini, kita sebut namanya si ini aja ya. Cerita sama Zi, katanya papanya suka ngomong, bilang kamu tuh ya anak bodoh. Terus Zi bilang apa? Zi bilang aja, kita nih gak bodoh, gak ada anak yang bodoh yang diciptain sama Tuhan. Kita nih pinter, dalam hati anak gue gitu ya, enggak. Tapi maksudnya ada lagi nih, dan dia pulang ngomong sama saya gini, Pak, kan gak boleh ya papa ngomong, seorang orang tua ngomong papa ngomong jelek buat anaknya. Masa papa ngomong sama anaknya bodoh? Kan enggak ya. Papa aja gak pernah ngomong sama buat Zi bodoh. Di sini jadi menggambarkan bahwa iya ketika kita dicintai, ada kekuatan dari kita untuk kita mencintai Tuhan, bahkan kita membawa orang-orang untuk merasakan kasih Tuhan. Jadi Roh Kudus bukan sebatas tentang kuasa yang kita nantikan, doakan, minta terus menerus. Tapi bicara tentang pribadi yang hidup dalam kehidupan kita. Pribadi yang ada dalam hati kita, yang menghidupkan hati kita untuk hidup bagi Dia. Mengarahkan kita pada Yesus sehingga ada keinginan untuk kita mencintai apa yang Dia cintai. Membenci apa yang Dia benci. Bukan karena kitanya, tapi Roh Kudus yang menumbuhkannya dalam hati kita, yang menghidupkannya dalam hati kita. Sehingga gini, Tuhan, keadaan apapun, oh ini tentang hati saya yang terus mengarah sama Kristus. Roh Kudus yang memampukannya dan terus mengarahkanku melihat, mengecap setiap kebaikanmu. Bahkan dalam setiap doa, dalam setiap penderitaan, dalam setiap segala masalah yang belum terselesaikan. Biar hati ini terus dipimpin sama Roh Kudus untuk mengarah sama Kristus. Pilihannya ada dalam kita. Mau gak dipimpin sama Roh Kudus dalam hidup kita? Bukan tentang Roh Kudus yang ada di luar kita bawa masuk, tapi Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Maukah kita dipimpin sama Dia untuk terus bisa melihat Kristus dalam setiap keadaan kehidupan kita? Sehingga dalam segala kehancuran kita hari ini, dalam segala doa-doa kita hari ini, dalam segala masalah kita hari ini, izinkan Tuhan Roh Kudus itu sendiri menyelidiki hati kita dan membawa hati kita kembali terarah pada Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dan saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Setiap apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, ingat satu hal ini. Roh Kudus gak ada di luar hidup Bapak Ibu Saudara, enggak. Dia ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk terus mengingatkan, nak,
ada kasih Bapa yang sempurna di dalam Yesus Kristus dalam hidupmu. Nak, ada kasih Bapa yang gak pernah meninggalkanmu. Nak, ada kasih Yesus yang sudah dinyatakan sempurna buat hidupmu. Ayo kembalikan fokusmu sama Dia. Ayo kembalikan hatimu sama Dia. Dan biarlah hidupmu dipimpin sama Roh Kudus. Hidupmu dipimpin dalam setiap perkataannya. Hidupmu dipimpin dalam setiap arahannya. Dan terus bisa melihat Kristus dan karyanya yang sempurna di hidupku. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, Terima kasih. fall in this Terima place. kasih Tuhan, terima kasih. I need more and more of you. Oh, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this Dalam hati place. kami Tuhan, Roh Kudus ada I dalam hati kami. need more and more. Sebagai pribadi yang mengarahkan kami akan setiap kebaikan Tuhan, mengingat Fill kebaikan-Mu me dalam hidup kami. again with the power of your Sehingga Spirit. membawa kami jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Yang terus melihat setiap karya-Mu yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and Kami memerlukan tuntunan-Mu. more of you. Kami memerlukan suara-Mu. Fill me Kami memerlukan again setiap arahan-Mu ada dalam kehidupan kami. of your Spirit. Pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. For more, come Holy Spirit, fall in this place. Terima kasih. I need more and Kami memerlukan more of you. ada dalam hidup dan hati kami. Fill me again Mengubahkan hati kami untuk mengarah pada Kristus. of your Spirit. Dalam siapa apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Lord, I'm Terima crying kasih. out Terima kasih. for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami perlu suara-Mu, kami perlu tuntunan-Mu. Karena tanpa tuntunan-Mu kami gak tahu ke arah mana hidup kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau di hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, boleh angkat tanganmu. Saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tanda kami mengangkat tangan kami menandakan bahwa kami gak bisa apa-apa tanpa tuntunan Roh-Mu dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami, bukan kami mau minta Roh Kudus ada dalam hidup kami, enggak. Kami percaya bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup dan hati kami. Tapi kami mau hidup kami dipimpin sama Roh-Mu yang terus mengarahkan kami akan Kristus, mengarahkan kami akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami, yang membawa kami ada dalam ketaatan kami, dalam kecintaan kami akan Tuhan. Ini tangan kami yang terangkat, tangan yang terbuka untuk Kau pimpin dalam hidup kami. Dalam setiap penderitaan kami, dalam setiap kekosongan kami, dalam setiap kehancuran kami, dalam setiap doa-doa yang kami terus naikkan, dalam setiap tangisan air mata yang kami terus curahkan dalam setiap doa kami, bahkan dalam lutut yang terus bertelut hari demi hari naikkan setiap doa-doa kami, bahkan dalam setiap doa yang kami gak bisa naikkan saking pahitnya dalam hidup kami. Ini tangan kami angkat berserah betul sama tuntunan-Mu. Ini tangan yang kami angkat berserah betul sama Roh-Mu yang terus memerintah dalam hidup kami. Ini tangan kami yang terangkat mau berserah betul akan suara-Mu yang lembut terus mengarahkan setiap kami. Ampuni kami jika kami menganggap Engkau Roh Kudus sebagai kuasa saja.
Tapi hari ini kami sadar betul Kau adalah pribadi yang ada dalam hidup kami, yang menyadarkan kami akan karya Kristus di kayu salib dan kasih Bapa yang sempurna bagi kami. Sehingga keadaan yang di luar kami gak mempengaruhi kami, karena kami tahu hati kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang terus serta dalam kehidupan kami, apapun keadaan kami. Dan itu jadi jaminan bagi kami, pengharapan kami, Kau gak pernah meninggalkan kami. Dan aku berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini bahkan menyaksikan secara online, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hidup mereka dipimpin sama Roh-Mu. Hidup mereka ada dalam pimpinan Roh-Mu yang sempurna, yang terus mengarahkan, menyadarkan akan setiap kesalahan, bahkan memproses setiap hati yang kembali terarah pada Kristus. Dan kami mau katakan kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya dalam setiap langkah hidupmu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk mempermuliakan namanya. Bahkan dalam setiap doa demi doamu ada telinga Tuhan yang mendengarkanmu dan memberikanmu jawaban dalam kehendaknya. Bahkan ada hati yang terus kuat untuk menjalankan apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidupmu. Dalam pimpinan Roh Kudus menyadarkan engkau, Kristus ada mengasihi engkau. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang maha tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu dipenuhi Roh Kudus untuk kau mengarah pada Kristus dan memuliakannya di dalam hidupmu, jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tangan bersama, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati dan rindu menjadi berkat bagi Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia dengan memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi. Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkannya melalui transfer ke nomor rekening maupun scan barcode yang ada di layar, maupun melalui mesin EDC yang ada di lobi gereja. Jika ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara bisa masukkannya ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa untuk dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Dan Divisi Level Up kembali mengadakan seminar online yang berjudul Mertua versus Menantu yang akan dibawakan oleh Ibu Charlotte Priyatna, seorang praktisi pendidikan dan juga konselor keluarga. Seminar ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Juni 2025 besok Kamis depan pada pukul 18.30 via Zoom. Jadi segera daftarkan diri Anda dengan cara scan barcode ataupun menghubungi nomor yang tertera. Dan akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang rindu dibaptis, daftarkan diri Anda segera dengan cara scan barcode yang ada di layar maupun menghubungi nomor yang tertera. Mari belajar dan bertumbuh bersama kami dalam Worship Conference 2025 dengan tema Level Up. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat di Gereja ICI Moi lantai P3. Dapatkan tiket masuk dengan harga early bird dengan senilai Rp100.000 khusus hanya untuk 100 pendaftar pertama, dan harga normal sebesar Rp150.000 sudah termasuk konsumsi. Jadi segera daftarkan diri Anda dengan cara scan barcode maupun menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Sampai jumpa di 60 Minute berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.